Presiden Biden pernah mengatakan bahwa infrastruktur adalah tolak ukur modernitas suatu negara, tetapi prestasi Cina dalam hal ini luar biasa. Data menunjukkan bahwa Cina memiliki lebih dari 1 juta jembatan dan 45.000 kilometer rel berkecepatan tinggi, melampaui Amerika Serikat dalam banyak aspek. Namun, pengaruh Cina meluas sebagai mitra strategis jangka panjang bagi banyak negara Afrika. Cina telah membawa pengalaman dan teknologi dalam pembangunan infrastruktur ke benua Afrika. Salah satu contohnya terletak 30 km di selatan Luanda, Angola. Tempat ini dulunya hutan belantara yang tidak pernah diinjak oleh siapapun, namun sekarang dipenuhi dengan rumah modern. Cina menginvestasikan 10 miliar dolar, setara dengan 160 triliun rupiah, untuk membangun 700 gedung apartemen dan lebih dari 20.000 unit tempat tinggal di sana. Namun, perilaku Cina dalam membantu negara-negara Afrika melalui infrastruktur telah menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi di negara-negara Barat. Mereka khawatir ini adalah strategi neokolonial untuk mengendalikan negara-negara Afrika melalui pembangunan infrastruktur. Jadi, perubahan apa yang telah dilakukan Cina untuk kota baru senilai 10 miliar dolar? Setara dengan 160 triliun rupiah. Ini untuk Angola. Apa tujuan Cina sebenarnya? Benarkah isu yang beredar bahwa ada udang di balik batu? Tapi menurut admin sih, kalau manfaatnya sebesar ini gak masalah. Asal udangnya tidak terlalu besar. Untuk itu silahkan ikuti videonya dan simpulkan bagaimana pendapat kamu. Ditunggu di kolom komentar ya. Lanjut. Angola terletak di Afrika Barat Daya dan memiliki populasi lebih dari 35 juta orang. Setelah pembangunan selama beberapa dekade, Angola kini menjadi kekuatan ekonomi yang tidak bisa dianggap remeh. Cadangan minyak di sini mencapai 9 miliar barel, dengan produksi minyak mentah harian rata-rata sebesar 1,23 juta barel pada tahun 2023. Menjadikannya peringkat kedua di Afrika setelah Nigeria. Please jangan kaget ya, saya akan spill kekayaan Angola berdasarkan cadangan minyaknya saja. Per Senin 29 April 2024 si harga per barel itu sekitar 80 dolar, jadi cadangan minyak 9 miliar barel dengan harga minyak 80 dolar per barel. Nilai cadangan minyak Angola adalah 720 miliar dolar atau sekitar 10.800 triliun rupiah. Gila gak tuh? Hampir 11.000 triliun. Kalah jauh kontribusi Freeport terhadap Indonesia selama 30 tahun menurut data Box, sejak tahun 1992 hingga 2021. Freeport Indonesia telah berkontribusi secara langsung kepada Indonesia sebesar 21,1 miliar dolar atau sekitar 336 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan 11.000 triliun, 32 kali lipatnya. Yang ngerinya lagi, pada tahun 2023, Angola memutuskan untuk menarik diri dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, karena tidak mendapatkan manfaat yang diharapkan dari keanggotaannya. Hal ini menandai salah satu keputusan besar dalam sejarah ekonomi Angola. Kira-kira arahnya bakalan kemana nih? Sedikit menoleh ke belakang, perjalanan pembangunan Angola tidaklah mudah. Sejak kedatangan armada Portugis pertama kali pada tahun 1482, Angola telah menjadi koloni Portugal selama lebih dari 500 tahun. Kemerdekaannya baru dideklarasikan pada tanggal 11 November 1975, tetapi diikuti oleh perang saudara yang panjang yang membawa penderitaan yang tak terhitung bagi negara yang baru merdeka itu. Perang saudara berakhir pada tahun 2002, namun Angola masih dihadapkan pada banyak tantangan pasca perang. Banyak infrastruktur yang hancur,
dan kehidupan ekonomi dan sosial terganggu. Dalam dekade terakhir, pemerintah Angola telah berusaha memperbaiki kondisi ini, tetapi keterbatasan ekonomi negara tersebut memaksa mereka mencari bantuan dari komunitas internasional. Cina telah menjadi salah satu mitra terpenting Angola dalam upaya rekonstruksi pasca perang. Pada tahun 2004, Cina meluncurkan model Angola, sebuah kerjasama yang melibatkan pinjaman dengan imbalan minyak. Melalui model ini, Cina memberikan lebih dari 4,5 miliar dolar, setara dengan 72 triliun rupiah, kepada Angola dalam 6 tahun pertama untuk mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca perang. Salah satu proyek besar yang dilakukan Cina di Angola adalah pembangunan kota baru Camba. Dengan investasi sebesar 10 miliar dolar, setara dengan 160 triliun rupiah, proyek ini mencakup pembangunan 700 gedung apartemen dan 20.000 unit tempat tinggal, serta infrastruktur pendukung seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pembangkit listrik. Para insinyur Cina menghadapi banyak tantangan selama proses konstruksi, tetapi dengan tekun dan menggunakan teknologi canggih, mereka berhasil menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 4 tahun. Kini, kota baru Camba telah menjadi simbol kemajuan Angola pasca perang. Dengan pembangunan kota ini, Cina tidak hanya membantu memperbaiki infrastruktur fisik Angola, tetapi juga memberikan dorongan besar bagi ekonomi dan perkembangan sosial di negara itu. Selain itu, kerjasama antara Cina dan Angola juga meluas ke sektor minyak. Investasi Cina dalam eksplorasi dan infrastruktur ladang minyak tidak hanya membawa keuntungan ekonomi bagi Angola, tetapi juga memperkuat hubungan kedua negara. Sebagai bagian dari kerjasama ini, Angola memutuskan untuk menjual 50% produksi minyak tahunannya kepada Cina. Hal ini tidak hanya menguntungkan Angola dalam hal pendapatan, tetapi juga memberikan keamanan energi bagi Cina. Namun, seiring dengan bertambahnya pengaruh Cina di Afrika, pengaruhnya juga diawasi dengan ketat, bahkan menimbulkan kekhawatiran di negara-negara Barat. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa proyek-proyek infrastruktur Cina di Afrika adalah upaya untuk mengendalikan perekonomian Afrika. Namun demikian, investasi dan proyek-proyek Cina di Afrika tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, tetapi juga meningkatkan infrastruktur dan mendorong pembangunan ekonomi. Pencapaian ini dengan jelas menunjukkan tujuan sebenarnya dari kerja sama antara Cina dan negara-negara Afrika, yang didasarkan pada saling menghormati, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Sejak awal abad ke-21, total nilai kontrak proyek-proyek rekayasa Cina di Afrika telah melampaui 700 miliar dolar AS, setara dengan 11.200 triliun rupiah, dengan omset yang telah diselesaikan melampaui 400 miliar dolar, setara dengan 6.400 triliun rupiah. Angka-angka ini menandai kemunculan Cina sebagai salah satu mitra terpenting di Afrika. Proyek infrastruktur Cina di Afrika tidak terbatas pada jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup banyak bidang seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas air. Ini mencerminkan kontribusi Cina dalam meningkatkan tingkat infrastruktur di Afrika dan memperdalam hubungan persahabatan dengan negara-negara Afrika, serta mempromosikan prospek kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.